Ya, salam saudara-saudara. Hari ini firman Tuhan kita bercerita tentang khotbah Petrus. Merupakan dampak pesta Pentakosta. Ya. Dan hari ini saya akan bacakan kisah para rasul 2 ayat 14 sampai 39. Agak panjang memang, tapi biarlah ini menjadi berkat bagi kita. Bagaimana Petrus berkhotbah secara sistematik, secara jelas, secara lugas dari hasil pencurahan Roh Kudus. Mari kita dengarkan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahui dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas kamu semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Dan juga orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi." Ayat yang ke-18. "Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Ini bagian pertama daripada khotbah Petrus, menjelaskan bahwa pencurahan Roh Kudus itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Pasal 2 ayat 28 sampai 32 jelas. Dan ini diungkapkan, dinyatakan bahwa Petrus berapologet bahwa ini ada data bahwa itu hasil nubuatan. Luar biasa. Khotbah yang sangat sistematik. Dia menjelaskan bahwa pencurahan Roh Kudus lidah api, dan orang-orang berkata para rasul itu dengan bahasa-bahasa yang lain, bahasa kontekstual. Petrus mampu menjelaskan itu. Ayat 22. "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, bahwa ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena Dia tidak mungkin Dia tetap berada dalam kuasa maut." Lagi-lagi Petrus, setelah dia berapologet tentang pencurahan Roh Kudus, yang kedua dia menjelaskan siapa Yesus yang disalibkan dan Allah yang membangkitkan dari kematian, dari kuasa maut itu. Petrus mampu menjelaskan kenapa Yesus, karena ada Allah yang membangkitkan dari kuasa maut. Luar biasa khotbah Petrus. Itu akibat illumination dan pencurahan Roh Kudus. Amin. Ayat 25 saya akan bacakan. "Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang ke Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan berjiwaku bersorak-sorak, bahwa tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Lagi-lagi Petrus menyatakan, "Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai pada hari ini.
Petrus berkata-kata, bersaksi, berapologet. Dan apa dikatakan? Ayat 30. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji. Allah yang berjanji loh. Berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah. Luar biasa. Lagi-lagi Petrus menyatakan kesaksian bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri atas tata. Lagi-lagi Petrus menjelaskan siapa Yesus dari keturunan Raja Daud. Ini pun sudah hasil nubuatan. Luar biasa khotbah Petrus. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Ini lagi-lagi Petrus menyatakan, dia berapologet dari hasil nubuatan. Dan ayat 32 ada sebuah pernyataan yang luar biasa daripada Petrus. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, tentang hal itu kami semua adalah saksi. Katakan amin. Petrus berani menyatakan dia bahwa saksi Kristus. Ayat 33, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduk di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat 36, Anda boleh catat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu. Ini lagi-lagi Petrus menyatakan dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Suatu pernyataan yang luar biasa daripada Petrus. Dia mampu berapologet bahwa Yesus itu Tuhan dan Kristus. Tetapi tidak sembarangan, dia juga menjelaskan. Dia sudah menjelaskan dari pengalaman hidup, dari data, dari nubuatan, dari kenyataan, dan dari kesaksian. Luar biasa. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, yaitu janji keselamatan, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, khotbah Petrus menjadi acuan. Khotbah Petrus menjadi teladan bagi banyak orang. Orang yang mau menyatakan berita kabar baik. Yang pertama, Petrus berkhotbah tentang apa itu pencurahan Roh Kudus, hasil nubuatan, penggenapan dari Nabi Yoel sudah dinyatakan sebelumnya. Yang kedua, sistematik yang kedua, dia bersaksi siapa Yesus dari Nazaret. Dia jelaskan, dia mampu menjelaskan. Yang ketiga, bahwa Yesus adalah keturunan dari Raja Daud. Dan itu juga Allah yang mengangkat sumpah bahwa akan lahir anak dari keturunan Raja Daud yang menyelamatkan kita. Yang keempat, bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Luar biasa. Kisah 2 ayat 31 sampai 32. Dan yang kelima, Petrus berapologet bahwa Yesus yang disalibkan adalah Tuhan. Luar biasa. Kalau semua orang penginjil seperti ini, ya, hari ini kalau khotbah menceritakan kabar baik dengan secara sistematik, saya yakin banyak orang yang bertobat. Ya,
pada saat itu 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan yang luar biasa lagi, boleh Anda catat, selain dia berkhotbah selesai, ada respon, ada tantangan daripada Petrus kepada jemaat yang mendengar, kepada orang-orang yang mendengar. Ada respon. Apa yang kami harus perbuat? Ayat 37. Apa yang harus kalian lakukan? Ayat 38. Berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosa dan menerima Roh Kudus. Lagi-lagi Petrus menjelaskan. Lagi-lagi Petrus menjelaskan tantangan panggilan. Setelah dijelaskan, apa yang kamu harus perbuat? Ya, kamu harus mau dibaptis. Baptiso. Setelah orang akal balik menerima iman percaya kepada Yesus, baptiso, yaitu baptisan pertobatan. Ini yang harus dimengerti banyak orang. Baptis bukan sekedar hanya sekedar deklarasi. Baptis bukan sekedar hanya seremonial, atau baptis hanya sekedar tradisi atau budaya. Tapi baptis adalah untuk pengampunan dosa, adalah pertobatan, baptiso. Dan kita harap orang yang dibaptis itu orang yang sudah akil balik dan mengerti bahwa dirinya mau menyerahkan diri kepada Yesus dan bertobat. Petrus menjelaskan itu. Bukan kata saya, ini firman. Baptiso. Dan ayat 39, tantangan, panggilan untuk menerima janji keselamatan. Bahwa janji keselamatan bagi banyak orang yang Tuhan panggil. Bukan hanya pada masa itu, bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi seluruh dunia. Dan ini terakhir, tantangan diberikan oleh Petrus untuk memberikan diri diselamatkan. Oh, luar biasa. Khotbah ini luar biasa. 3.000 orang mau memberi diri untuk diselamatkan. Saya mau katakan, KKR pertama ini. Kalau saya katakan di KKR pertama, kebangunan rohani di Yerusalem, 3.000 orang mau diselamatkan. Luar biasa. Coba Anda bayangkan. Ya. Yang dipandang adalah Yesus, bukan pengkhotbah, bukan penginjil, bukan biduannya. Hari ini banyak KKR ya, tampilkan biduan, pengkhotbah yang terkenal. Tidak perlu itu. Saya ingat Billy Graham. Saya dari kecil oleh papa saya almarhum sering dengarkan khotbah daripada Billy Graham. Khotbahnya simple tapi menusuk untuk orang bertobat dan diselamatkan, untuk percaya kepada Yesus. Ini adalah Petrus. Dia berbicara kristosentris, berfokus, dan bicara tentang keselamatan, soteriologi, mengajak orang untuk diselamatkan. Yang terakhir, kesimpulan. Dampak Pentakosta membuat Petrus mampu berkhotbah yang sangat baik secara sistematik dan karena tuntunan Roh Kudus. Ya, ini kesimpulan. Khotbah yang baik adalah sistematik. Secara ilmu homiletik adalah ekspositori. Ya, menjelaskan siapa Yesus, mengajak orang untuk bertobat. Ya, jangan bicara tentang diri kita, tapi bicara tentang Yesus. Sehingga orang datang berfokus kepada Yesus. Yang kedua, ada kuasa dalam khotbah Petrus sehingga respon pendengar. Ada kuasa. Ya, khotbah juga harus ada kuasa, saudara. Jangan ada khotbah, pendeta berkhotbah, jemaat tidur. Jemaat ngantuk. Ada kuasa. Kita lihat Petrus berkhotbah, banyak orang terheran-heran, terkagum-kagum. Dan mereka melihat Petrus yang tidak terpelajar. Ya, orang-orang nelayan kok mampu menjelaskan. Oh, luar biasa. Amin. Yang terakhir, ada panggilan dan tantangan dari Tuhan untuk yang mendengar. Ya, serahkan kepada Tuhan. Yang terakhir, ada tantangan. Setiap khotbah di akhir tantangan untuk orang untuk mendengar, dan orang yang mendengar itu untuk bertobat, ya, untuk diselamatkan, atau untuk meresponi dan mengikuti ajaran apa yang diajarkan oleh khotbah itu. Amin. Terima kasih Anda sudah mendengar khotbah ini. Cerita tentang dampak Pentakosta daripada khotbah Petrus. KKR pertama.
3.000 orang bertobat. Ada kuasa. Tuhan memberkati kita.